Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pertama kita absen terlebih dahulu ya. Ada Arum, hadir, terus Nurul, Hadir. Puji, Hadir. terus Enggal. Hadir. Nah, yang terakhir ada Satria. Hadir. Alhamdulillah. Nah, ini siapa yang baru datang ini? Intan. Dari mana, Intan? Baru bangun, Pak. Baru bangun. Udah dulu. Tolong gurunya galak. Baik, untuk sebelum pelajaran dimulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Arum, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah ya. Dengan berdoa sebelum kita memulai suatu kegiatan itu pastinya ilmu ataupun hal-hal yang kita dapat setelah berdoa itu akan lebih masuk ke dalam diri kita sendiri, terutama dalam kita pembelajarannya. Dalam pembelajaran pastinya sebelum pembelajaran kita wajib berdoa karena lebih memudahkan nanti kita lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan yang lain. Baik, karena kemarin tanggal 1 ya. Ya, Hari apa? Hari Senin. Hari Senin, hari Pancasila. Kita nyanyi ya, kemarin kan soalnya upacara udah nyanyi, sekarang kita nyanyi lagi. Nyanyi bareng-bareng. Loh, ini kok salah nih? Nah, Ini Pak yang dilakukan di Pak. loh sama. Tahunnya lagi yang itu yang ketiga. Yang ini ya. Di Yo, nyanyi bareng-bareng. Pancasila aturan hukummu, Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu serbasa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, dengan kemarin adanya Hari Pancasila ya, kita harus selalu mengenang bahwasanya Pancasila yang merupakan dasar negara. Tadi kan sudah dinyanyikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila seperti itu. Oke, untuk materi yang sekarang itu yaitu tentang adab ya, adab tentang orang tua maupun guru.
Ya silakan. Apa? Emang itu Bapak guru PAI nggak masuk? Guru PAI. Iya Pak. Sekarang kita ke pelajaran PAI. Kan gurunya pokoknya beda ya Pak. Iya sih. Kata siapa? Itu kalau Bapak jadi guru PAI, artinya guru PAI-nya bisa Kan kebetulan sekolah kita di pelosok. Oh. Gitu. Jadi mau nggak mau wali kelas harus rangkap dong. Begitu. baik Bapak. Oke, kita lanjut. Kita bicara tentang adab. Ya. Banyak orang lain ataupun orang-orang itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Ada yang tahu? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun kita sekolah tinggi-tinggi, walaupun ilmu kita tinggi, jabatan kita tinggi, tetapi adab kita kurang beradab ya, itu sama aja dengan orang itu tidak berilmu, begitu. Jadi nomor satu itu adab. Sebelum kita memperoleh ilmu-ilmu yang di luar sana, paling utama adalah kita memperbaiki adab terlebih dahulu. Adab kepada orang tua, pada guru, apalagi sekarang di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pastinya adab kepada guru itu harus dikedepankan ataupun nomor satu, begitu. Nah, apa sih itu adab? Adab adalah sikap dan perilaku positif sehari-hari, penting untuk membangun hubungan harmonis dan saling menghormati, menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, dengan kita semuanya kita mempunyai adab, pastinya sikap ataupun perilaku positif di dalam kehidupan sehari-hari itu untuk membangun harmonisasi. Harmonisasi antara Mas Sarung dengan Mas Satria, tuh menciptakan lingkungan yang ramah. Dengan keduanya memiliki adab yang baik, pastinya tidak ada hal-hal negatif yang timbul. Pastinya akan harmonis selalu. Artinya dengan pertemanan Mas Arung dan Mas Satria itu akan tetap positif, tidak ada permusuhan satu sama lain. Itu contoh adab kepada teman sama teman. Nah, mengapa sih adab itu penting ya? Pastinya sangat penting karena adab membuat kita lebih hidup dalam keharmonisan. Kita menjadi saling menghargai dan orang lain pun akan menyukai kepada kita, akan ibaratnya itu suka dengan kita. Jadi ketika ada kita ataupun perilaku kita baik kepada orang lain, pastinya akan ada timbal baliknya dari orang tersebut. Ketika kita berperilaku baik kepada guru tentunya, karena kita di lingkungan sekolah, dengan kita sopan santun, tidak pernah membantah kepada guru, pastinya guru juga ke diri kita ataupun ke kita itu akan ada lebih menghargai, begitu. Ketika kita menghargai guru, pastinya guru akan menghargai kita, begitu. Nah, gimana? Kenapa? Ngantuk? Emang kemarin tidur jam berapa? Jam 7. Jam 7 Isya. Iya. Masa sekarang ngantuk? Iya, mau kasih break. Oh, speaking. Biar nggak ngantuk. Baik, yuk berdiri semuanya. Yuk. Yuk berdiri. Kita berhubung teman-teman anak-anak ngantuk ya. Iya. Kita melatih konsentrasi dengan tepuk. Ketika Bapak mengucapkan tepuk 1, anak-anak tepuk 1. Terus ketika saya mengucapkan tepuk 2 kali. Ketika 3 tepuk 3 kali. 3 kali. Paham? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1,
dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua. Oke, udah ngantuk? Udah ngantuk. Udah enggak? Oke, silakan duduk. Kita lanjut pelajaran. Nah, ini kepada orang tua ya, ada kepada orang tua. Siapa itu orang tua? Ayah dan ibu pastinya. Orang tua adalah ayah dan ibu yang merawat, mendidik, dan menyayangi anak setiap hari. Nah, ada kepada orang tua itu harus bersikap hormat kepada orang tua, berkata lembut dan mendengarkan nasihat. Nah, apabila orang tua memberikan nasihat kepada kita, alangkah baiknya kita mendengarkan dan melaksanakan apa itu nasihat yang orang tua berikan. Jangan malah membantah ketika kalian dibilangin jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kalian tidak boleh membantah. Di lain sisi itu tidak baik, kalian akan mendapatkan dosa begitu. Karena orang tua kan yang melahirkan kita, yang memberikan kita apapun itu, dari mulai ilmu ataupun pakaian yang kalian pakai itu hasil dari jerih payah orang tua. Jadi Sama makan. ya makan, jajan begitu kan. Kalian sekolah pun juga dibiayai orang tua. Jadi ketika orang tua memberikan nasihat, kalian tidak boleh membantah, ya. Nah, ini contoh ya. Contoh ada kepada orang tua, ada beberapa ini. Yang pertama itu menghormati dan mendengarkan. Nah, menghormati dan mendengarkan ya. Jadi ketika kalian dinasihati, kalian tidak boleh membantah, berbakti dan membantu. Nah, ketika kalian di rumah, kalian suka ini enggak bantu-bantu di rumah? Suka. Bantu ibu, Ya, cuci piring, nyapu. Nah, itu termasuk contoh adab kepada orang tua. Berbicara dengan lembut ya. Ketika berbicara tidak boleh sambil membentak begitu. Jadi bisik-bisik. Ya nggak bisik-bisik kayak gini, kayak Pak Guru ngomong, ya ngomong biasa. Nggak boleh, yang penting jangan teriak. Jangan malah seakan-akan kalian itu memarahi orang tua gitu. Atau ketika orang tua kalian memarahi kalian, berarti itu dari ya sayang, dari kalian itu pastinya ada memiliki kesalahan. Jadi orang tua itu menegurnya dengan cara memarahi. Itu pun berdampak positif untuk kedepannya. Jadi bukannya ketika orang tua memarahi, bukan malah orang tua itu tidak sayang pada kalian, justru malah sangat sayang karena masih peduli, masih mau memarahi, mau masih memberikan jalan yang lurus untuk kedepannya. Terus menjaga nama baik ya. Pastinya kalian ketika main ke ya contoh di sekolahan lah, pasti orang guru kalian tahu kalian tuh anaknya siapa. Ketika kalian berbuat nakal ataupun ada kalian kurang ajar ya, pastinya yang pertama pasti orang tuanya yang kena. Nama orang tua itu tercoret ya. Wah, anaknya Pak Udin itu, anaknya Pak Udin yang Malam bawa cewek ke rumah teman. siapa? Kemarin teman saya Pak. Oh, temen kamu? Iya. Di mana? Pas malam baru kemarin, masa malam-malam bawa cewek ke rumah saya Itu Pak. saudaranya kayaknya Bukan Pak. mau kerja kelompok. Itu berarti kurang adab nggak sih Pak? Kurang adab. Nanti kok nama orang tuanya yang ini itu menjaga nama baik. Orang tuanya tukang hari Pak, nggak apa-apa ya. Ya jangan. Semua orang tua sama. Gak punya nama. Ya intinya perilaku kalian ketika dipandang dengan orang lain, pastinya nama orang tua kalian yang pastinya disebut ataupun diingat-ingat, wah anaknya si itu kurang ajar itu. Jadi ketika kalian berbuat nakal, pastinya orang tua kalian ikut kena, bukan hanya semata-mata kalian doang. Jadi ketika mau nakal itu harus dipikir-pikir terlebih dahulu ketika mau berbuat apapun ya.
Kemudian mendoakan ya, kalian ketika sholat habis sholat mendoakan atau tidak? Gimana doanya? Aduh. Itu salah satu doa untuk mendoakan orang tua. Artinya Robbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Itu apa artinya? Tidak tahu Pak. Saya juga diajarin itu, hafalin itu, artinya ini lupa kok. Bentar. Ya Allah, lindungi lah. Itu malah ya gurunya yang bilang arah gimana Pak? Berarti gurunya nggak pernah. Baik makasih. Iya. Ya kan? Tidak semua mengamalkan dengan artinya, tidak apa artinya dengan doanya gitu. Oke lanjut. Menghargai pengorbanan. Nah ini ya, kalian sekolah, kalian diberikan apapun mainan ya, kalian pasti di rumah punya mainan kan? punya Nah, banyak. itu salah satu hasil dari pengorbanan orang tua. Kalian lahir pun itu hasil pengorbanan orang tua, hasil pengorbanan ibu melahirkan sosok anak dengan perjuangan mati-matian. Terus mengunjungi dan menjalin silaturahmi. Nah, ketika kalian sudah berkeluarga ya, pastinya kan kalian tidak hidup dengan orang tua terus ya sampai nanti. Artinya kalian akan mendapatkan jodoh. Jangan lupakan orang tua, menjaga silaturahmi. Itu salah satu adab kepada orang tua. Jangan ketika kalian udah menikah, udah merantau, rumahnya tidak bersama orang tua, tapi kalian itu lupa dengan orang tua. Itu contoh jelek ya, untuk adab kepada orang tua. Memberikan kebahagiaan. Nah, sebelum kalian mempunyai keluarga ataupun ketika kalian sekolah deh, ketika kalian mendapatkan ranking, mendapatkan prestasi lomba ya, pastinya itu memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Jadi dengan lomba menang, orang tua pasti akan bangga. Ataupun ranking ya, ranking berarti kan orang tua itu ya, wah saya sebagai orang tua tidak berhasil mendidik anak saya mencapai juara 1 lomba ini ataupun ranking 1 di kelas. Salah satu kebahagiaan orang tua kepada anaknya seperti itu. Jangan bikin orang tua kecewa. Nah sekarang ini lanjut kepada guru, adab kepada guru. Siapa itu guru? Nah betul, Bapak ini guru, pendidik di sekolah. Guru adalah orang yang mengajar ilmu dan membimbing anak di sekolah. Jadi secara tidak langsung itu orang tua kedua kalian. Ketika kalian di luar sekolah, kalian dipantau oleh orang tua kandung kalian. Tetapi kan ketika kalian bersekolah, itu artinya bersekolah di sini tentunya, itu artinya orang tua kalian itu menitipkan kalian kepada guru-guru yang ada di situ. Jadi mempercayai guru-guru tersebut untuk mendidik atau membimbing anaknya di sekolah. Jadi orang tua kedua yang memantau kalian selama pembelajaran di sini selama 6 tahun di SD. Adab kepada guru, anak harus bersikap sopan kepada guru, mendengarkan pelajaran dan mentaati aturan sekolah. Nah, karena sekolah itu memiliki aturan ya, tidak ada apa namanya, sekolah itu pastinya ada aturan, terutama di sekolah sini. Masuk jam 7 ya, seperti tadi si Titan itu telat itu tidak mentaati aturan. Itu termasuk salah satu adab. Berarti tidak berada jawab. Ya sedikit. Tapi kan berhubung ini kalian masih sekolah ya, jadi ini apa namanya, wadah untuk memperbaiki adab kalian sebelum kalian besar nanti begitu. Ketika kalian kayak kesalahan kecil itu nggak apa-apa, itu kan
perlunya penyesuaian. Yang penting jangan diterusin, yang penting kalian mau berubah ataupun mau berkembang. Jangan ketika kalian melanggar aturan terus respon guru hanya teguran kecil, kalian malah jangan ketagihan kayak cuma ditegur ini, cuma ditegur dikit doang, besok lagi lah, jangan kayak gitu. Itulah yang namanya tidak beradab. Nah, contoh adab kepada guru. Yang pertama itu dengarkan guru, ataupun ketika kalian di kelas kan gurunya pasti kayak bapak guru ini mendengarkan di depan ataupun menjelaskan materi hari ini. Itu kalian harus mendengarkan. Ketika kalian mendengarkan, itu salah satu contoh kalian mengamalkan adab kepada guru. Sapa dengan sopan. Nah, ketika kalian nanti di luar sekolah ataupun kita bertemu di mana ya, di alun-alun ataupun di kota, jangan sungkan menyapa. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Bu Guru gitu. Itu untuk menyapa. Belajar serius. Nah, ketika di kelas tidak boleh bermain-main. Bermain-main boleh ketika ada waktunya, tapi karena ketika waktunya serius harus belajar dengan serius. Patuhi aturan. Nah tadi ya kayak contohnya berangkat tepat waktu, itu salah satu patuhi aturan. Tidak boleh membawa motor ya, masih SD tidak boleh membawa motor. Yang masih ya tidak boleh membawa motor. Membantu guru ketika guru kalian melihat bapak atau ibu guru kesusahan membawa buku ataupun membawa apapun itu ketika perjalanan ke ruang guru, itu dibantu kayak sini Bu atau sini Pak, saya bantuin punya ataupun bawa apa. Nah, yang jaga kebersihan. Nah, ketika kalian makan ya, kan biasanya ketika jajan ke kantin terus makannya itu di kelas. Nah, sampahnya itu jangan ditaruh di laci ya Mas Arung ya. Ya betul. Jangan ditaruh di laci, tapi di depan kelas sudah disediakan tempat sampah. Silakan dibuang. Karena kan menjaga kebersihan juga sebagian dari iman. Kemudian ucapan terima kasih. Nah, ketika kalian nanti ya kayak setiap pembelajaran selesai, ucapan terima kasih kepada Bapak Guru, ataupun ketika kalian telah dibantu mengerjakan tugas, ketika kalian bertanya kepada guru, jangan lupa ucapan terima kasih. Nah, manfaat beradab. Anak yang berperilaku baik akan disayangi orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, adab ketika kalian mengamalkan adab ya, manfaatnya itu banyak banget yang didapat. Yang pertama, ketika kalian di rumah ya, itu akan dicintai oleh orang tua. Orang tua pasti ketika kalian mau pengen beli ini kayak Pak, saya mau beli mobil-mobilan, pengen beli motor-motoran. Ketika kalian selama kalian berperilaku adabnya baik kepada orang tua, pastinya akan diberikan. Ya nanti ya besok bisa beli, langsung diberikan. Kepada guru juga ketika kalian nurut, tidak kayak disuruh mengerjakan PR itu dikerjakan dengan baik, pasti guru akan suka kepada kalian, akan kayak lebih diperhatikan lah. Ada pastinya guru memiliki perhatian lebih besar karena anaknya nurut, dikasih tugas dikerjakan semua, tugas-tugasnya selesai gitu. Begitupun dengan teman-teman, ketika kalian adabnya kepada teman-teman kalian itu baik, pastinya dari teman-temannya pun ada timbal balik kayak rasa, wah saya diperlakukan seperti ini oleh teman saya, pastinya aku harus berperilaku sama kepada teman saya. Itu buat teman-teman. Pastinya teman-teman itu suka kepada kalian. Teman-teman kalian itu pastinya lebih banyak orang apa teman-temannya banyak yang kenal. Karena apa? Karena adabnya baik kayak. Baru pertama kali ketemu responnya baik, diajak main, diajak ini, main sini. Pasti teman-teman kalian itu suka. Begitu itu
manfaatnya itu bermanfaatnya sangat luas, apalagi kalian ketika nanti sudah dewasa. Ini hanya untuk fondasi awal menuju kalian dewasa. Adab setiap hari di rumah dan sekolah. Nah, adab perlu diterapkan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Ya. Ketika kalian di rumah, di sekolahan, ketika bermain dengan teman, pastinya adab selalu dikedepankan guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Jadi ketika adabnya diterapkan, otomatis kehidupan itu senantiasa harmonis, senantiasa berjalan mulus, tidak ada musuh, tidak ada persengketaan dengan teman-teman, orang tua ataupun guru, pastinya mulus ketika adab dipakai setiap hari. Ayo biasakan berada. Mari kita hormati orang tua dan guru untuk menjadi anak yang baik. Ketika kalian, ini tips dan trik ketika menjadi anak yang baik, itu biasakan beradab seperti itu. Ketika adab lebih tinggi dari ilmu, seperti itu. Ketika kalian pintar di kelas, prestasi kalian banyak, tugas-tugas ibaratnya itu kalian mengingkari terus dari kelas 1 sampai kelas 6, tetapi adabnya kurang, itu akan dipandang rendah. Ataupun kayak sama halnya kalian tidak memiliki apa-apa karena adab sekali. Tapi tidak bisa dipungkiri ketika kalian beradab, kalian tidak memperhatikan pelajaran. Tapi harus dua-duanya itu harus balance. Ketika kalian beradab, nilai sekolah kalian ataupun kalian dapat ranking itu semakin bagus. Untuk bicara soal adab, kayaknya ini selesai nih. Ya, MBG sudah di depan nanti ya. Nah, ini kita belajar ketika kita semua udah belajar adab ya. Ini ada beberapa kuesioner yang dimana ini berguna untuk kalian dapat apa aja tadi pas Pak Guru dengerin. Nah, ini langsung dijawab bareng-bareng ya. Mas Arum baca soalnya. Saat bertemu guru di sekolah sebaiknya kita menyapa dan memberikan salam. Betul apa betul? Melihat. Betul. Oke. Terus berpuji nomor 2. Dan jika orang tua sedang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Betul apa betul teman-teman? Betul. Kemudian yang 3, Mas Titan. Ketika guru menjelaskan pelajaran, sikap yang benar adalah tidur di meja. Tidur di meja. Tidur di meja. Betul apa salah anak-anak? Jawaban yang benar C, memperhatikan dan mendengarkan ya. Ini Mas Titan harus ada perhatian khusus ini Mas Titan, ataupun kita pindahkan ke kelas spesial. Langsung bulan. Nah, Bengal nomor 4. salah satu bentuk menghormati orang tua adalah membantu pekerjaan di rumah. B, membantu pekerjaan di rumah. Betul apa betul? Betul. Nah, ini terakhir Mbak Nurul. Jika guru memberikan tugas, kita harus C, D. mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Betul apa betul? Betul. Oke. Nah, sudah.
Sudah. Baik, tadi kita semua sudah belajar terkait adab ya, adab kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Gunanya buat apa? Gunanya untuk lebih hidup kita itu lebih harmonis ataupun lebih lancar ke depannya ketika kita mendapatkan ataupun bertemu dengan orang baru ya, guru baru ataupun teman baru. Pastinya kita selalu mengedepan dengan adab, karena adab merupakan segalanya dalam kehidupan. Ketika adab kalian baik, pasti kalian akan dipandang baik dan disukai oleh orang-orang. Itu sangat berguna sekali untuk ketika kalian udah dewasa, ketika kalian udah di dunia pekerjaan, adab pastinya itu nomor satu. Karena mau bagaimanapun kita dipandang utama itu sikap dan perilaku ataupun begitu. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Berhubung MBQ sudah datang, nanti jangan pulang terlebih dulu, makan MBQ terlebih dahulu. Karena MBQ makan bergizi gratis. Mas Badai kantang. Mas Bahlil kantang. Baik, pelajaran sudah cukup. Bapak akhiri, mungkin Bapak meminta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang menyinggung teman-teman atau menyinggung anak-anak. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak akhiri, tidak bisa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Tuh. Baik,